Marcus Aurelius. Marcus Aurelius bukan hanya seorang kaisar Romawi, tetapi juga salah satu filsuf Stoik yang paling berpengaruh. Karyanya, Meditation, juga berisi refleks pribadi, bukan untuk pamer kebijaksanaan, melainkan untuk melatih batin. Justru, dari kejujuran itulah kekuatan Stoikisme terasa nyata. Tentang kendali diri. You have power over your mind, not outside even. Realistis, and you will find strength. Kita nggak bisa menguasai dunia, orang lain, atau keadaan. Yang benar-benar berada dalam kendali kita hanyalah pikiran dan respon kita sendiri. Ketika ini disadari, ketenangan akan muncul. Tentang waktu dan kefanaan. Do not act as if you had 10,000 years to live. Ya, jadi hidup ini singkat. Stoikisme nggak mengajak kita untuk takut mati, tapi hidup dengan sadar menggunakan waktu sebaik mungkin tanpa menunda kebajikan. Tentang ego dan penilaian orang. It's never kisses to amaze me. We all love yourself more than other people, but care more about their opinion than our own. Marcus mengkritik ironi manusia. Kita lebih takut dinilai oleh orang lain daripada setia pada nilai yang kita yakini sendiri. Stoikisme mengajarkan integritas batin, bukan validasi eksternal dari orang lain. Tentang kesulitan hidup. The impediment to action advice action. What stand in the way become the way. Rintangan bukanlah musuh, melainkan bahan latihan. Dalam Stoikisme, kesulitan adalah kesempatan untuk melatih kebijaksanaan seperti kesabaran, keberanian, dan kebajikan. Tentang hidup selaras dengan kebajikan. Waste no more time agreeing about what a good man should be one. Filsafat ini bukan sekedar diskusi, tetapi praktik. Nilai dari Stoik baru bermakna ketika diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Tentang emosi negatif. If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it. Emosi negatif sering lahir dari penilaian kita sendiri. Dengan mengubah cara pandang, penderitaan bisa berkurang bahkan lenyap. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa ketenangan tidak datang dari dunia yang ideal, melainkan dari batin yang terlatih. Dan kutipan-kutipan di atas ini relevan dengan kehidupan hari ini di tengah tekanan hidup modern. Stoikisme tetap menjadi seni hidup yang membumi dan bermanfaat bagi kita semua. Ya, itulah beberapa kutipan dari Marcus Aurelius. Dan bagaimana cerita tentang kisah hidupnya? Marcus Aurelius lahir pada tahun 121 Masehi di Roma, dalam keluarga bangsawan. Sejak kecil dia sudah menunjukkan ketertarikan pada filsafat. Saat anak-anak lain mengejar hiburan, Marcus justru memilih hidup sederhana, bahkan tidur di lantai untuk melatih disiplin diri. Ini bukan pencitraan, tapi latihan batin ala Stoik. Takdir membawanya jauh. Dia diangkat sebagai anak oleh Kaisar Antonius Pius dan dipersiapkan sebagai penerus tahta. Namun Marcus tidak pernah benar-benar mengejar kekuasaan. Ia menerima peran itu sebagai seorang Stoik, menerima hujan atau panas bukan dengan keluhan, melainkan dengan kewajiban. Ketika Marcus Aurelius naik tahta pada tahun 161 Masehi, Kekaisaran Romawi tidak berada dalam masa damai. Perang berkecambuk di perbatasan. Wabah mematikan yang saat ini dikenal dengan Anthony Plague
merenggut jutaan nyawa, dan intrik politik terus mengintai dari dalam istana. Dalam situasi seperti itu, banyak penguasa akan berubah menjadi tiran, tetapi Markus tidak. Ia memimpin pasukan langsung di garis depan, hidup di tenda-tenda militer, menulis catatan kecil untuk dirinya sendiri di malam hari. Catatan itulah yang kelak dikenal sebagai meditation. Bukan buku untuk dunia, melainkan dialog sunyi antara dirinya dan nurani. Yang membuat Marcus Aurelius istimewa bukan karena ia tidak pernah marah, takut, atau lelah. Justru sebaliknya, ia sangat sadar akan kelemahan manusianya. Dalam tulisannya kita menemukan seorang kaisar yang mengingatkan dirinya agar tidak sombong, berjuang melawan amarah dan keputusasaan, mengingat bahwa kekuasaan bersifat sementara. Ia tahu bahwa musuh terberat bukan bangsa barbar di perbatasan, melainkan ego, emosi, dan ilusi kontrol di dalam diri. Marcus Aurelius percaya bahwa hidup yang baik bukan tentang kenyamanan, melainkan kebajikan. Ia berusaha adil meski dihianati, tetap rasional di tengah duka, dan menerima kematian sebagai bagian alami dari hidup. Bahkan saat putranya, Commodus, yang kelak menjadi kaisar kejam, tumbuh tidak sesuai harapannya, Marcus tidak melarikan diri dari tanggung jawab sebagai ayahnya maupun pemimpin. Ia gagal dalam beberapa hal, dan stoikisme tidak menyangkal soal itu. Filsafat ini tidak menjanjikan kesempurnaan, hanya kejamnya. Marcus Aurelius wafat pada tahun 180 Masehi, kemungkinan karena penyakit saat masih berada di medan perang. Ia meninggal sebagai prajurit, bukan sebagai raja yang dimanja kemewahan. Ironisnya, meditation, catatan pribadinya, menjadi salah satu karya filsafat berpengaruh sepanjang sejarah. Kata-katanya melampaui zaman karena ia menulis sebagai manusia yang sedang berjuang, bukan guru yang menggurui. Kisah Marcus Aurelius adalah pengingat bahwa kekuasaan terbesar bukanlah menaklukkan dunia, melainkan menaklukkan dirinya sendiri.